Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Lalu percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Haleluya. dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tiba saatnya kita mau satukan hati kita saat ini. Amin. Untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bahkan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang disertai dengan perjamuan kudus. Haleluya. Mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Bersama naikkan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan sekali lagi, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih
jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang menghadap Tuhan untuk berdoa, menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan buat kita sekalian. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang baik hari ini, dalam minggu pertama bulan September, kami boleh kembali dalam menikmati hadirat-Mu melalui persekutuan kami anak-anak-Mu di Gereja Bethel Indonesia Malaran Sigma. Urapan Tuhan nyata buat setiap kami melalui pujian penyembahan, bahkan juga Engkau yang telah menyediakan persembahan buat kami sehingga kami boleh mengembalikan untuk Tuhan. Berkati setiap tangan yang telah memberi melalui ibadah live streaming ini, melalui rekening yang telah tersedia. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita dan rela, karena Tuhan menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Berkati juga rupiah yang telah ditaruh di bawah di hadapan Tuhan, supaya ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kuasa Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Yang kali ini Tuhan, kami sebentar juga akan menikmati perjamuan asa yang kudus, supaya kami boleh mengingat kembali akan kematian kurban yang paling mahal, paling bernilai bagi setiap kami, supaya kami boleh menjadi satu dengan Tuhan. Olehnya Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan layakkan kami untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini, supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan berbuah dalam kehidupan kami, untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam. Puji nama Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang akan sama-sama dalam ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Kita mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai sakramen yang Tuhan tetapkan melalui gerejanya, supaya kita boleh melakukan dan menghayatinya. Bagaimana keindahan kehidupan ini hanya karena kasih karunia Tuhan, melalui puncak kasih Tuhan yang dinyatakan melalui kematian Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya rindu kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dengan satu tema atau judul yang tentu perlu menjadi perhatian kita sebagai orang percaya secara khusus, yaitu bagi hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, dan juga secara umum bagi kita jemaat Tuhan yang telah menganggap dirinya percaya bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, yaitu dengan satu judul, hendaklah kita tidak menjadi batu sandungan. Sekali lagi, hendaklah kita tidak menjadi batu sandungan. Saya akan mulai dari satu pembacaan ayat di dalam Imamat pasal yang ke-19, pasal yang ke-19 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita sekalian sebagai awal dari pembacaan kita, sebagai dasar renungan firman Tuhan kali ini. Imamat pasal 19 ayat yang ke-14. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang batu sandungan, maka kita berbicara tentang penghalang bagi seseorang siapapun ia, sehingga ia bisa tidak jadi sampai kepada tujuan atau sasaran kemana orang itu akan menuju. Sekali lagi, batu sandungan adalah penghalang bagi seseorang sehingga orang tersebut bisa tidak sampai atau gagal pada tujuan atau sasaran yang hendak ia capai. Dengan demikian adalah batu sandungan itu sesuatu yang negatif. Tetapi nanti kita akan lihat ada batu sandungan yang terbalik, sesuatu yang positif menjadi batu sandungan bagi yang negatif. Nah, inilah
Kita harus tahu bagaimana firman Tuhan secara kontekstual. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan di sana sekali lagi, janganlah kamu menaruh batu sandungan di hadapan orang buta. Tentu orang buta itu tidak tahu kemana dia akan jalan, dia hanya dipandu bahwa dia akan jalan lurus menuju ke depan, di mana tanda-tanda dari apa yang bisa dia rasa itu akan menjadi sasaran. Tetapi kalau dia harus menabrak batu dan akhirnya dia jatuh, tentu dia akan celaka. Jadi di sini adalah satu penyesatan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika ada satupun yang menghalangi kita atau seseorang untuk mencapai visi atau tujuan hidup seseorang, maka itu disebut batu sandungan. Ini penting, saudara. Oleh karena itu bagi orang Kristen, kita harus waspada, kita harus selalu mengerti dan cerdas bagaimana Tuhan Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya kita diberi pikiran untuk berpikir dan untuk mengerti dan memahami. Dan kalau kita memahami tentang hal-hal seperti ini, maka kita tidak akan tersandung, bahkan kita tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada dua jenis batu sandungan, saudara. Yang pertama adalah penghalang atau batu sandungan yang menghambat, ya, bahkan membelokkan, bahkan menghentikan hidup seseorang dari kebenaran, sehingga orang tersebut bisa sesat, bahkan binasa. Saudara, kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 23. Matius pasal yang ke-16, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus demikian, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi satu waktu Tuhan Yesus, dia menyampaikan berita bahwa dirinya akan disalib dan menderita di atas kayu salib sampai mati, menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi para murid ini, yang salah satunya adalah Petrus, yang terkenal sebagai murid yang temperamen dan ingin menjadi pemimpin di dalam kelompoknya, dan memang akhirnya juga Tuhan izinkan dia adalah seorang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin, dan salah satu gereja menganggapnya sebagai paus yang pertama. Saudara-saudara, bahwa Petrus ketika itu bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan menyatakan diri bahwa anak manusia akan disesah, akan menderita dan akan dihakimi, bahkan akan mati di atas kayu salib. Saudara, Petrus dan kawan-kawan tidak bisa mengerti ini, sehingga Petrus ini justru melerai Tuhan. Tuhan, jangan sampai itu terjadi bagimu, karena bagi kami tidak mungkin seorang Mesias mati di atas kayu salib. Tetapi apa kata Tuhan? Kata Yesus ketika berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Saudara, kalau Tuhan Yesus mengikuti cara berpikir Petrus yang dikuasai oleh perpikiran iblis, maka Tuhan Yesus tidak akan sampai ke Bukit Golgota. Dan inilah yang disebut batu sandungan. Petrus dipakai oleh iblis, pikiran jahat, pikiran dunia, yang membawa dirinya untuk menghalangi Yesus datang ke Bukit Golgota. Dan inilah yang menjadi batu sandungan. Ini berbicara tentang bagaimana Petrus mengerti tentang apa yang disebut Mesias dan dinamakan Juru Selamat bagi orang Yahudi. Dan dia pikirannya bahwa Mesias yang aku percayai adalah Mesias yang akan menyelamatkan aku dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara, inilah pikiran yang sudah dianggap menjadi satu kebenaran, dan inilah pengajaran yang sesat. Sehingga Tuhan tegur dengan keras. Dia katakan, "Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan pikiran yang berasal dari manusia, bukan dari Allah."
Jadi batu sandungan yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen tahu kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, dan ada orang yang menyampaikan berita yang lain selain dari apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa ada Yesus yang lain, dan saudara dihadapkan dengan itu, saudara harus katakan bahwa itu adalah batu sandungan. Dan saya katakan, enyahlah hai engkau batu sandungan, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara-saudara, kita harus berani tegas ketika kita menghadapi satu ajaran yang merupakan batu sandungan bagi orang Kristen. Saudara, kita harus berani menolak tentang dosa, tentang pengajaran yang membuat saudara dan saya sesat, sehingga kita akan binasa. Tetapi firman Tuhan, saya yakin hari ini sudah memperingatkan buat kita sekalian, supaya batu sandungan yang pertama adalah tentang penyesatan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan penyesatan? Memang iblis belum waktunya untuk dihukum, dan dia bisa menanamkan apa yang disebut ilalang. Di satu sisi Tuhan menaburkan apa yang disebut gandum, yaitu saudara sendiri. Tetapi Tuhan izinkan gandum itu bertumbuh dengan ilalang, dan ilalang secara kontras, secara radikal bisa menjadi batu sandungan yang sangat tajam yang berupa pengajaran sesat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya, tidak hanya batu sandungan itu terjadi dari luar kita, orang yang bisa membuat kita berbelok dari kebenaran, tidak ortodoks lagi, tetapi juga bisa dari pemikiran kita sendiri. Sekalipun kita semakin sungguh-sungguh kelihatannya mencari Tuhan dengan satu kebenaran, tetapi kalau kebenaran itu menyimpang dari Alkitab, daripada Roh Kudus, maka itu juga bisa menjadi batu sandungan saudara dan saya. Dan kalau demikian, maka itu adalah penyesatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama batu sandungan bagi orang Kristen, bagi para hamba-hamba Tuhan adalah kita harus menyingkirkan batu sandungan yang adalah penyesatan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, yang kalau tidak kita berani menegur dan menengking dengan keras berdasarkan otoritas kuasa Tuhan dan Roh Kudus, maka kita akan masuk perangkap dan kita akan menjadi sesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah batu sandungan yang sesungguhnya benar-benar menjadi batu sandungan bagi orang Kristen. Tetapi bagi saudara dan saya, jangan menjadi batu sandungan. Bahkan kalau ada orang yang menjadi batu sandungan, saudara dan saya harus meluruskan supaya dia kembali kepada ajaran yang benar. Saudara, tetapi herannya saudara, di Alkitab juga ada satu batu sandungan yang positif tetapi menyandung bagi orang yang negatif. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 23. Saudara, di sana dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita sekalian. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Yesus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus ini yang disalibkan, yang mati di bukit Golgota di atas kayu salib, itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi memikirkan apa yang dari manusia, apa yang dari dunia ini. Dia mencetak, membayangkan Mesias itu seperti apa menurut pemikirannya, bukan menurut nubuat yang benar sesuai dengan perjanjian lama yang ada bagi orang Kristen. Mereka menafsirkan keliru tentang siapa Mesias, sehingga ketika Mesias mati di atas kayu salib, dia tidak menyelamatkan orang-orang Yahudi dari Romawi, dari penjajahan. Yesus dianggap menjadi batu sandungan, malah justru dianggap sebagai penyesat. Saudara-saudara, karena Yesus mengajarkan lain daripada apa yang mereka inginkan. Saudara, jadi Yahudi negatif, Yesus positif. Positif bisa menjadi batu sandungan bagi yang negatif, tetapi itu salah. Lah, karena itu Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus dianggap menjadi batu sandungan. Padahal melalui kematian Yesus, justru itulah Yesus adalah batu penjuru.
Ya, Yesus adalah batu di mana seluruh batu yang lain akan ada di atasnya. Dialah dasar dari segala dasar kehidupan orang yang mau diselamatkan. Dan itulah Mesias yang benar. Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan demikian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kepada kita ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan, 1 Korintus 15 ayat 3, kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, jadi kematian Kristus di atas kayu salib mestinya bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi batu penjuru, menjadi dasar dari segala iman orang percaya. Tanpa kematian Kristus, maka orang Kristen hidupnya adalah sia-sia. Semua tidak bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah batu sandungan yang berseberangan dengan apa yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita tidak perlu menjadi orang seperti orang Yahudi. Kita juga harus menempatkan diri yang benar, bahwa sesuatu yang dari Tuhan tidak mungkin jadi batu sandungan, tapi justru akan menjadi batu penjuru buat saudara dan saya. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti, karena iman itu bukan karena melihat, tetapi iman itu karena percaya. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan memberi pengertian kemudian. Sebab Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itulah batu sandungan yang pertama bagi orang-orang yang percaya, yaitu batu sandungan yang disebut dengan penyesatan. Dan jika kita tersandung oleh hal seperti itu, kita bisa menjadi sesat. Karena itu perhatikan firman Tuhan. Belajarlah dengan baik supaya firman Tuhan menjadi terang bagi jalan saudara dan suluh bagi kaki kita. Dengan demikian Roh Kudus pasti akan mengurapi saudara, dan saudara akan hidup di dalam seluruh kebenaran, dan saudara tidak mungkin disesatkan karena firman dan rohnya menjadi satu di dalam diri saudara. Saudara harus berani melawan, saudara harus berani menolak tentang ajaran-ajaran yang merupakan batu sandungan yang menyesatkan, karena kita tahu bahwa roh Tuhan pasti akan memberi terang buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak boleh menjadi batu sandungan, maka yang kedua adalah batu sandungan yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah baik menjadi orang Kristen. Tetapi karena kita hidup tidak hanya untuk memperhatikan kepentingan kita sendiri. Saya sudah benar kok, saya tidak ngerepotin orang, saya kayaknya sudah lurus-lurus ini, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen harus lebih dari sekedar bermoral umum. Kita bertindak berdasarkan moral-moral yang bersifat umum, tetapi moral yang bersifat etis. Ini apa? Ini berbicara tentang bagaimana kalau kita menjadi orang yang mestinya jadi teladan, tapi justru bisa merusak orang yang lemah imannya. Ini menjadi batu sandungan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, saudara. Di sana dikatakan demikian, 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuli berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kisah di mana Paulus mengajar bahwa orang Kristen tidak cukup hanya melakukan apa yang benar dari salah, tetapi apa yang pantas dari tidak pantas. Ini berbicara tentang etika. Jadi makanya bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta dan kita semua, jangan kita menjadi batu sandungan. Kalau kita sudah dipanggil menjadi seorang hamba, mari kita bersikap dan bertindak secara pantas, saudara.
secara pantas. Sebetulnya ini bukan tuntutan ya dan tidak, tetapi kita sebagai orang yang ingin memenangkan banyak orang, ingin membawa orang datang kepada Tuhan, ingin supaya orang yang masih kanak-kanak itu tidak jatuh di dalam dosa, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Kita harus bisa memberi teladan seolah-olah kita mengikuti Dia. Tetapi tujuannya bukan mengikuti kompromi dengan yang salah, tapi maksudnya hanya untuk memenangkan supaya orang itu kuat di dalam imannya dan tidak undur dari Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari kita tidak boleh menjadi batu sandungan, khususnya para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara, kalau bagi orang biasa mungkin mengatakan sesuatu yang tidak pantas itu bisa dimaklumi, tetapi bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang mungkin ya elit rohani, saya boleh katakan begitu, dia harus hati-hati. Bukan berarti dia harus menjadi semu dalam mengatakan, tetapi dia harus bertindak secara arif dan bijak. Karena kehidupan kita itu harus memenangkan jiwa, harus membawa orang datang kepada Tuhan, sehingga kita harus mengalah. Kalau kita tidak harus melakukan itu sebagai satu hal yang wajib dan membuat kita harus kita lakukan. Mengapa kita tidak mengalah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah satu contoh bagaimana mengajarkan supaya setiap orang yang melayani Tuhan, yang sebagai hamba Kristus, tidak boleh menjadi batu sandungan. Saudara, sebagai contoh, misalnya di lingkungan anak-anak yang tidak mengerti tentang kebenaran Tuhan, mereka masih menginginkan bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu boleh berlaku bijak, berlaku pantas. Nah, kita harus mencoba menyangkal diri supaya orang itu tidak merasa disakiti, tetapi mempertahankan orang itu dituntun, dan sampai satu saat orang itu bisa mengerti apa yang sesungguhnya kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus dalam tanda petik seolah-olah menyesuaikan, tetapi sebetulnya tujuannya adalah supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang dimenangkan untuk Tuhan, banyak orang dituntun dalam iman. Dan dengan cara kita harus menyangkal diri, mengalahkan keegoan, mengalahkan hak-hak kita, dan kita merasa tidak berhak seolah-olah walaupun kita bisa, tapi kita tidak gunakan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 ayat 20, mari 1 Korintus pasal 9 ayat 19 dan 2 sampai ke dalam ayat yang ke-22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi tujuannya ketika dia dianggap menjadi penghalang atau batu sandungan, dia ingin supaya orang lain itu benar-benar dia bisa menerima kehidupan yang lebih baik. Sehingga Paulus dia lebih membawa dirinya sebagai hamba, bukan sebagai rasul, bukan sebagai nabi, bukan sebagai orang yang terhormat, tapi bisa merendahkan diri, melepaskan segala hak-haknya. Untuk apa? Untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Dengan demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Saudara, kalau kita masuk dalam persekutuan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita masuk aja. Kita itu sama-sama sebagai manusia, orang yang perlu dihormati, orang yang saling mengerti. Saudara, sepanjang kita tidak menjual iman kita, sepanjang kita tidak menyangkal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi mereka, justru Tuhan memakai segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan melalui cara hidup, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, dengan demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Misalnya sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, Timotius adalah seorang murid Tuhan yang sesungguhnya dia sudah mengerti bahwa sunat itu tidak menjadi penting dalam kehidupan Kristen, dalam pengertian secara teologis. Karena sunat tidak bisa menjadi dasar untuk membenarkan diri sebagai anak Allah. Kekristenan dibenarkan karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mengambil
keyakinan dan percaya sepenuhnya akan itu. Sehingga kita boleh menjadi orang yang dibenarkan, diangkat menjadi anak Allah bukan karena sunat. Bagaimana kalau orang Kristen misalnya disunat? Itu sebutnya tidak menjadi pengaruh asal kita tidak membawa satu pengertian bahwa sunat menjadi kebenaran bagi orang Kristen. Maka Timotius adalah seorang murid Paulus yang disunat karena demi untuk menjangkau orang-orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, jangan sampai menjadi batu sandungan. Bagi seorang pelayan yang mestinya menjadi contoh dalam berpakaian, janganlah kita mengambil satu risiko dan saudara merusak orang-orang yang lemah imannya. Bagi saudara yang mestinya harus bertutur kata baik, sopan, santun, lemah lembut, saudara harus menjadi contoh dalam tutur kata. Karena saudara adalah hamba Tuhan. Saudara bukan orang-orang jalanan. Saudara menjadi orang-orang yang sesungguhnya akan membawa orang lain menjadi anak-anak Tuhan. Ngalah dong. Kita ngalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk memenangkan jiwa. Dan saudara dipermuliakan karena saudara mempunyai karakter. Ini bukan semu, itu bukan kamuflase, tapi ada sikap yang bijak yang Tuhan akan nyatakan melalui Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya. Oleh karena itu jangan saudara, orang-orang yang sudah ambil bagian sebagai pelayan, apalagi sebagai pendeta, jangan menjadi batu sandungan. Sekalipun saudara bisa melakukannya, kalau itu menjadi ragi, mengkamirkan banyak orang di sekitar di mana saudara melayani, saudara tinggalkan. Saudara tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi berkat dengan cara demikian. Sebab Kristus telah turun menjadi manusia. Tidak hanya menjadi manusia, tapi menjadi hamba. Tidak hanya menjadi hamba, tapi dia taat. Taat sampai kepada mati melalui penderitaan yang dahsyat. Itu menggambarkan dia ingin menjadi teladan dan memenangkan banyak orang. Dengan demikian saudara, jauhkanlah menjadi batu sandungan. Dan lawanlah orang yang menyandung saudara, yang menyesatkan saudara dengan cara firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat pendek ini, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita terima firman Tuhan dan kita aminkan. Kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan roti dan anggur kita di tangan kita masing-masing yang ada di rumah. Kita ikuti upacara perjamuan kudus ini dengan kusuk dan sungguh-sungguh. Kita angkat satu pujian sebelum kita menikmati roti dan anggur, lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Kita angkat pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati perjamuan kudus yang dari Tuhan buat kita sekalian. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing supaya tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik. Karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami boleh melawan segala penyesatan, karena itu menjadi batu sandungan bagi kebenaran firman-Mu dan bagi kami pribadi, lepas pribadi, supaya kami boleh menolak segala ajaran sesat dengan kekuatan Roh Kudus-Mu membawa kami untuk memahami dan
menolak mereka karena mereka tidak pantas untuk ada bersama dengan kami. Yang kedua, biarlah Tuhan firman-Mu hari ini mengingatkan kami tidak boleh menjadi batu sandungan. Sekalipun kami berhak melakukan apa yang baik menurut kami, tetapi tidak menjadi berkat, biarlah kami tinggalkan. Selama ini Tuhan, kami suka memperlihatkan diri sebagai orang hebat karena itu hak kami, tapi sesungguhnya kami tidak meneladani Engkau sebagai manusia yang rendah hati, manusia yang menyangkal diri, bahkan mati di atas kayu salib hanya untuk memenangkan kami supaya kami tidak mati dalam kebinasaan. Demikianlah hidup kami mau persembahkan Tuhan kepadamu supaya kami dijauhkan dari menjadi batu sandungan. Ampuni kami dan ajar kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya setiap hari kami boleh menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Kita akan menikmati roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah 2000 tahun yang lalu untuk segala dosa dan kesalahan kita. Dan sebelum kita makan roti ini yang menggambarkan tubuh Kristus, kita akan dengarkan firman Tuhan dan katakan amin kepada setiap apa yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tangan dengan roti yang ada di tangan kanan kita, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan, tidak memperhitungkan pelanggaran dan kesalahan kami. Karena darah-Mu yang suci telah menghapuskan segala dosa kesalahan kami. Olehnya Tuhan, setiap kali kami boleh mengangkat cawan ini, kami boleh mengingat akan kematian Tuhan. Dan kami boleh memberitakan kepada dunia bahwa Engkaulah jalan satu-satunya akan pengampunan dosa bagi setiap manusia. Demikianlah juga, mari kita angkat cawan kita tinggi melampaui kepala kita, dan sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur dengan pujian ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan pujian ini dengan syukur sebagai ucapan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah-Mu kami boleh menikmati firman-Mu, hadirat-Mu nyata melalui firman dan Roh-Mu yang kudus, dan juga perjamuan asa yang kudus yang kami boleh nikmati sebagai sakramen yang kudus Kau nyatakan melalui gereja-Mu. Kami boleh mengingat kematian Tuhan, dan kematian itu telah menjadi satu dalam hidup kami. Amen. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu sesuai dengan teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami ucap syukur atas berkat firman dan perjamuan asa yang kudus hari ini yang boleh kami terima dan kami boleh nyatakan kepada dunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita menikmati perjamuan kudus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat dari Tuhan, kita akan menikmati berkat daripada Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus.